Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solih-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester 1 atau semester gasal mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, ada beberapa materi yang perlu untuk disiapkan dan dipelajari, yaitu pada bab 1, indahnya saling menghormati. Di dalamnya anak-anak belajar tentang mengenal surah Al-Kafirun, memahami arti surah Al-Kafirun, memahami pesan dalam surah Al-Kafirun. Kemudian pada bab 2, ketika bumi berhenti berputar, anak-anak belajar tentang makna hari akhir atau hari kiamat. Kemudian ada macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir, dan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kemudian pada bab 3, anak-anak belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengertian Asmaul Husna. Kemudian anak-anak juga belajar Asmaul Husna tentang Al-Baqi, As-Somad, Al-Muqtadir, dan Al-Muqaddim. Al-Baqi itu yang maha kekal, As-Somad yang maha bergantung, bersandar. Kemudian Al-Muqtadir itu yang maha berkuasa, Al-Muqaddim yang maha mendahului. Kemudian pada bab 4, ayo membayar zakat. Anak-anak belajar tentang pengertian zakat, zakat menurut bahasa, kemudian ada zakat fitrah, zakat mal, itu macam-macam zakat itu dipelajari. Orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat itu dipelajari ya anak-anak ya. Kemudian pada bab terakhir, bab 5, keteladanan Rasulullah SAW. Anak-anak belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Kemudian tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Ada 4 anak-anak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib itu dipelajari. Itulah beberapa materi yang harus disiapkan untuk menghadapi penilaian akhir semester 1 yang insya Allah akan dilaksanakan akhir bulan ini. Semoga anak-anak mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita lanjutkan di pembahasan soal ya. Nomor 1, surah Al-Kafirun terdiri dari titik-titik ayat. Kalau anak-anak hafal pasti bisa menjawab soal mudah ini. Ada berapa ayat anak-anak? Pinter, ada 6 ayat. B jawabannya. Nomor 2, dalam surah Al-Kafirun menjelaskan tentang orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang-orang yang titik-titik. A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah A, orang yang mengingkari Allah sebagai Tuhan. Kita lanjutkan soal nomor 3. Arti ayat di atas adalah titik-titik. Ayat di atas bunyinya La a'budu ma ta'budun. Artinya adalah aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. B jawabannya. Nomor 4. Bunyi ayat ketiga surah Al-Kafirun adalah titik-titik. A, Qul ya ayyuhal kafirun. B, wala antum abiduna ma a'bud. C, lakum dinukum waliyadin. D, wala ana abidum ma abadtum. Jawabannya adalah B, wala antum abiduna ma a'bud. Nomor 5, banyak sekali contoh perilaku toleransi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh perilaku toleransi yang benar, yaitu titik-titik.
Mana anak-anak bentuk toleransi yang benar? Pintar sekali. Jawabannya adalah C. Menjaga ketertiban ketika beribadah. Nomor 6. Salah satu kandungan surah Al-Kafirun adalah titik-titik. Kandungan surah Al-Kafirun itu menjelaskan tentang apa, anak-anak? Jawaban yang benar adalah D. Perintah untuk saling menghormati antar umat beragama. Karena di dalam surah Al-Kafirun itu menjelaskan tentang toleransi dalam beragama. Soal ke-7. Perhatikan pernyataan berikut. Gotong royong membersihkan lingkungan. 2. Belajar kelompok. 3. Seorang muslim ikut kegiatan ibadah agama lain. 4. Bakti sosial yang diadakan kelurahan. Yang merupakan contoh toleransi di masyarakat ditunjukkan nomor titik-titik. Jawaban yang benar adalah B. 1, 2, 4. Gotong royong membersihkan lingkungan, belajar kelompok, bakti sosial yang diadakan kelurahan. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berlapang dada dalam segala perbedaan. 2. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. 3. Menimbulkan rasa cinta terhadap sesama. 4. Menghindarkan dari kekerasan dan kekacauan. Manfaat sikap toleransi ditunjukkan nomor titik-titik. Nomor berapa anak-anak? Ayo dijawab. Oke, pinter. Jawaban yang benar adalah nomor 1, 3, 4. B jawabannya. 9. Tetangga kita sedang melaksanakan ibadah, padahal kita berlainan agama. Kita Islam, tetangga kita Kristen. Sikap kita sebaiknya adalah titik-titik. Jawaban yang benar adalah pasti anak-anak bisa ini. Mudah sekali ya. A. Menghormatinya. 10. Surah Al-Kafirun mengandung ajaran atau pesan untuk tidak mencampur adukan urusan titik-titik. Urusan apa anak-anak? Pinter sekali, jawabannya adalah C. Urusan ibadah. Ya, itu tidak boleh dicampur adukan. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita masuk ke soal 11. Peristiwa terjadinya hari kiamat disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat pada surah titik-titik. Ya, ini tentang hari kiamat anak-anak. Jadi pada surah apa tentang hari kiamat? Jawaban yang benar adalah A. Surah Al-Qari'ah. 12. Kiamat dibagi dua, yaitu kiamat sugro dan kubro. Kiamat kubro merupakan hari kehancuran alam semesta beserta isinya. Peristiwa kiamat kubro akan terjadi saat titik-titik. Jadi ketika kiamat kubro itu yang pertama muncul apa? Ya, malaikat Israfil meniup sangkakala. Itulah terjadinya kiamat kubro. A jawabannya. 13. Berikut ini yang termasuk tanda-tanda dari kiamat kubro, yaitu titik-titik. Jawaban yang benar adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah D. Matahari terbit dari arah barat. 14. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Perhitungan seluruh amal manusia selama hidup. 2. Jembatan penyeberangan yang harus dilewati di akhirat. 3. Peristiwa dibangkitkannya manusia dari alam kubur. 4. Penimbangan amal manusia untuk mengetahui lebih berat amal baik atau amal buruk. Pernyataan yang merupakan arti yaumul mizan. Ya, yaumul mizan itu hari penimbangan anak-anak. Berarti ditujukan pada nomor titik-titik. Pasti bisa ya. Mana itu yang menjelaskan tentang penimbangan? D. Penimbangan amal manusia untuk mengetahui lebih berat amal baik atau buruk. Nomor 15. Orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu berhati-hati dalam bertindak karena ia yakin bahwa titik-titik. Jawaban yang benar adalah B. Semua perbuatannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindarkan perbuatan dosa.
3. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. 4. Menghindari perbuatan yang dilarang Allah. 5. Melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Yang termasuk hikmah mempercayai hari akhir adalah titik-titik. Mana anak-anak jawaban yang benar? Jawabannya adalah 1, 2, dan 4. A jawabannya. 17. Pernyataan yang merupakan perilaku orang yang beriman kepada hari akhir adalah titik-titik. Pernyataannya apa ini anak-anak? A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah B. Tidak merasa iri atas nikmat orang lain. 18. Nama-nama yang baik dan agung bagi Allah Subhanahu wa taala disebut titik-titik. Ini pertanyaan mudah sekali ya anak-anak ya. Nama-nama baik bagi Allah yang jumlahnya ada 99 itu loh. Ya, jawabannya adalah C. Asmaul Husna. 19. Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan takdir seluruh makhluk, menetapkan tata surya dan lain sebagainya. Hal ini merupakan makna dari Asmaul Husna titik-titik. Yang jawaban yang benar adalah C. Al-Muqtadir. Kalau A. Al-Baqi itu yang maha kekal. B. As-Somad yang maha bersandar atau bergantung. D. Al-Muqaddim yang maha mendahului. 20. Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada jauh sebelum bumi dan alam semesta diciptakan oleh Allah. Karena Allah bersifat maha mendahulukan. Asmaul Husna yang artinya maha mendahulukan adalah titik-titik. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru ya. Jawaban yang benar adalah D. Al-Muqaddim. 21. Allah Subhanahu wa taala itu kekal, abadi, tidak akan mati dan tidak akan musnah. Allah akan tetap ada walaupun seluruh alam semesta ini musnah. Hal ini merupakan arti dari Asmaul Husna titik-titik. Jawabannya adalah A, B, C, atau D anak-anak. Iya, jawabannya adalah A, Al-Baqi yang maha kekal. 22. Hilmi adalah siswa kelas 6. Sebelum menempuh ujian, Hilmi selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilmi meyakini sifat Allah yaitu titik-titik. Maha menolong, maha bergantung, maha bersandar. Jawabannya adalah B. As-Somad. 23. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia untuk meminta dan bersandar. Allah bersifat titik-titik. Ya, ini sama dengan soal 22 ya. Jawabannya adalah C. As-Somad. 24. Berikut salah satu cara meneladani sifat Al-Muqtadir, yaitu titik-titik yang maha kuasa. Jawabannya benar adalah C. Beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. 25. Zakat bertujuan untuk mensucikan diri dan harta yang dimiliki. Zakat menurut bahasa memiliki arti titik-titik. Mensucikan, tumbuh, berkurang, bertambah. Jawaban yang benar adalah A. Mensucikan atau membersihkan. 26. Sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat hukumnya titik-titik. Haram, wajib, sunnah, atau makruh anak-anak? Pinter, jawabannya adalah B. Wajib. 27. Kewajiban membayar zakat fitrah sebesar titik-titik kilogram setiap jiwa yang dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Berapa kilogram anak-anak? A. 2,5 kilogram. 28. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Beragama Islam. 2. Dalam keadaan sehat. 3. Memiliki penghasilan cukup. 4. Masih hidup sampai akhir Ramadan. 5. Berakal sehat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nomor berapa anak-anak? 1. Beragama Islam. Kemudian 3. Memiliki penghasilan cukup. Dan yang keempat, masih hidup sampai akhir Ramadan. Itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. 29. Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah titik-titik yang paling utama anak-anak. Ya. Kalau yang
pada bulan Ramadan, baik di awal atau di pertengahan, itu waktu yang biasa. Tapi yang paling utama adalah D, setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. 30. Di bawah ini yang termasuk manfaat zakat fitrah, yaitu titik-titik. Adalah titik-titik. A. Merasa senang karena telah lulus dari godaan setan. B. Membuat orang miskin ikut merasa senang. Mengurangi sedikit harta yang dimiliki oleh orang kaya, mendapatkan uang saku yang banyak. Jawaban yang benar adalah B. Membuat orang miskin ikut merasa senang di hari raya Idul Fitri. 31. Di antara hikmah membayar zakat fitrah adalah titik-titik. Hikmah membayar zakat fitrah anak-anak. A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah D. Mendorong orang untuk berjiwa sosial. 32. Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya, yang artinya titik-titik. Artinya apa anak-anak? Pinter. Khatamul anbiya itu artinya nabi terakhir. Jadi nabi terakhir, penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah A. Nabi terakhir. 33. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW dikenal dengan julukan Al-Amin. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad SAW berdusta kepada siapapun. Sikap terpuji yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad adalah titik-titik. Jawaban yang benar adalah A. Jujur. 34. Sahabat Nabi yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu titik-titik. Sahabat siapa anak-anak? Yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Jawaban yang benar adalah A. Abu Bakar As-Siddiq. Makanya mendapatkan gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. 35. Di bawah ini Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan gelar Babul Ilmi adalah titik-titik. Babul Ilmi itu pintu ilmu, ya, pintunya ilmu. Siapa anak? A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah D. Ali bin Abi Thalib adalah Babul Ilmi, ya, pintunya ilmu. 36. Khalifah Umar bin Khattab walaupun tegas dan pemberani, beliau tetap mau mendengar pendapat sahabat lain dalam berdiskusi. Teladan yang bisa kita petik dari beliau yaitu titik-titik. A, B, C, atau D anak-anak? Ayo dipikir dulu. Jawabannya apa ya? Berdiskusi. Berarti jawabannya adalah A, bermusyawarah. Anak-anak, itulah beberapa latihan soal yang bisa dipelajari untuk persiapan penilaian akhir semester 1 yang insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat nilai yang terbaik, dimudahkan oleh Allah, diberi kekuatan, kesehatan, diberi kemudahan, dan tentunya anak-anak mendapatkan nilai yang diinginkan. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.